Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sambilan Kreatif. Pada video kali ini saya akan membahas seputar desa, lebih tepatnya bidang-bidang apa saja sih yang ada di pemerintahan desa. Atau bahasa lebih gampangnya itu, apa saja sih yang bisa dianggarkan lewat anggaran desa dengan mengacu kepada kemampuan keuangan desa. Tapi sebelum itu kawan-kawan semua, jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar kawan-kawan senantiasa mendapatkan informasi dari channel Sambilan Kreatif. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada pembahasannya. Oke, langsung saja kita ke bahasan kita. Jadi di pemerintahan desa itu ada 5 bidang. Ada 5 bidang. Untuk bidang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu yang pertama. Kemudian untuk bidang yang kedua itu ada bidang pembangunan desa atau pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian yang ketiga adalah bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Yang keempat, bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Kemudian yang kelima adalah bidang penanggulangan bencana darurat dan bencana desa. Jadi ada 5 bidang yang ada di pemerintahan desa atau yang desa naungi itu ada 5 pokok ini. Kemudian kita akan masuk kepada sub-sub bidang dari 5 bidang tersebut. Kita ke bidang yang pertama atau bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, sub bidang pertama itu adalah penyelenggaraan belanja siltap tunjangan operasional pemerintahan desa. Jadi sub yang pertama terkait atau berkaitan dengan siltap. Siltap itu adalah penghasilan tetap, baik itu penghasilan tetap kepala desa, penghasilan tetap perangkat desa. Kemudian di situ juga ada tunjangan, baik itu tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat desa, tunjangan BPD atau Badan Pemusyarakatan Desa. Kemudian di situ juga ada operasional, baik itu operasional pemerintahan desa seperti ingin beli ATK, kertas, misalkan pulpen, spidol. Kemudian keperluan-keperluan operasional pemerintahan desa itu juga masuk kepada sub bidang yang pertama ini. Kemudian operasional BPD itu juga masuk di sini. Operasional RT RW juga masuk kepada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan juga terkait BPJS. Nah, BPJS perangkat desa, kepala desa, kemudian BPJS, BPD juga masuk kepada bidang penyelenggaraan desa di sub yang pertama. Kemudian kita di sub yang kedua ada penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa. Nah, di sini maksudnya adalah aset tetap. Jadi penyediaan sarana aset tetap perkantoran atau pemerintahan. Misalnya kita ingin beli laptop, nah, ini masuknya di sini di aset tetap. Kita jadi belanja untuk keperluan kantor seperti laptop, printer, kemudian lemari. Nah, yang berkaitan dengan kebutuhan kantor itu masuknya juga di sub yang kedua ini ya, penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa. Nah, di bidang 1 atau penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian kalau misalkan kita mau rehab kantor desa, nah, di situ juga masuknya di sini. Baik, kita masuk ke sub yang ketiga. Sub ketiga di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa itu adalah administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. Nah, di sini lebih kepada pelayanan administrasi umum dan kependudukan. Nah, jadi terkait administrasi kependudukan itu masuknya di sini. Misalkan kita ingin pendataan atau pemutahiran penduduk. Nah, karena kan di desa ini setiap tahunnya atau bahkan setiap bulannya ada kelahiran, ada kematian. Anggap kita itu global lah per tahun misalkan. Nah, jadi ada kematian, kemudian ada kelahiran, ada orang pergi, ada orang datang gitu. Yang pindah alamat atau yang pindah ke alamat sini. Jadi itu masuk kepada sub yang bidang ketiga, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, dan statistik kearsipan. Nah, lebih kepada situ. Kemudian pemetaan analisis kemiskinan desa secara partisipatif.
Ini maksudnya terkait pendataan masyarakat kita yang, mohon maaf dalam tanda kutip, kurang mampu dari segi ekonomi. Nah, jadi untuk melakukan pendataan itu maksudnya di bidang ini gitu, atau sub bidang yang ketiga di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian kita lanjut kepada sub yang keempat adalah tata praja pemerintahan atau perencanaan keuangan pelaporan. Ini lebih kepada acara-acara yang ada di desa, contohnya musyawarah desa. Karena setiap tahun desa wajib menyelenggarakan musyawarah desa. Apa itu musyawarah desa? Itu adalah jadi orang tempat masyarakat berkumpul untuk mencari apa-apa saja sih yang akan kita anggarkan untuk tahun depannya gitu. Jadi di musyawarah desa itu dirembukkan melalui forum musyawarah desa. Ada juga musyawarah desa lainnya. Nah, jadi ada juga tadi itu kalau musyawarah desa, ini musyawarah desa lainnya. Misalkan hal-hal seperti musyawarah terkait bantuan, kemudian musyawarah terkait BUMDes, musyawarah dan musyawarah lain-lainnya lah gitu. Musyawarah tentang DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Banyak musyawarah yang ada di desa, musyawarah khusus. Nah, gitu. Ini masuk di sini dia. Kemudian ada juga terkait pengelolaan administrasi aset desa. Nah, terkait aset desa juga masuk ke sub bidang yang keempat ini. Misal kita tahun ini sudah membangun jalan, misalnya. Nah, jadi maksudnya untuk pencatatan asetnya di sub bidang yang keempat ini gitu. Kemudian jika ingin melaksanakan pemilihan kepala desa, melakukan misalkan pergantian kepala desa nih, masa pergantian kepala desa ini sudah habis periode, misalkan kepala desa ya sekarang sudah habis periode dan akan kita lakukan pemilihan ulang kepala desa. Jadi masuknya juga di bidang satu bagian sub yang keempat gitu, yaitu tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan. Jadi seperti itu. Kemudian di bidang satu juga atau di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa juga ada sub bidang pertanahan. Di sini ada sertifikasi tanah kas desa. Nah, jadi kalau urusan sertifikat tanah itu maksudnya juga di bidang pemerintahan desa, khususnya di bagian sub yang kelima atau sub bidang pertanahan. Terkait mediasi konflik pertanahan, jika misalkan ada konflik antara masyarakat terkait batas tanah, itu juga masuknya di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian tapal batas terkait batas-batas desa A dan desa B, itu kan harus diurus tuh, atau harus dipastikan di mana sih batas-batas pasti antara desa A dan desa B gitu. Jadi di situ juga masuknya di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, lebih khususnya di sub bidang pertanahan. Itu ada 5 sub kegiatan atau sub bidang yang ada di pemerintahan desa atau penyelenggaraan pemerintahan desa yang sering disebut dengan bidang 1. Lanjut kita ke bidang kedua atau bidang pelaksanaan pembangunan desa. Nah, kalau untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, sub bidang pertama adalah sub bidang pendidikan. Nah, jadi ini yang pernah ditanyakan kepada saya. Kalau untuk mengajukan beasiswa, kemudian desa ingin mengadakan beasiswa, itu masuk kemana? Di sini dia, ke sub bidang pendidikan di bidang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Kalau dari namanya kan pembangunan desa ya, kalau sepintas orang berpikir itu pasti terkait dengan jalan, jembatan, kemudian pembuatan tempat air bersih gitu ya. Tapi di sini sebenarnya ada sub bidang pendidikan. Apa saja sih di sub bidang pendidikan? Yang pertama itu ada penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TPQ, Madin dan semacamnya. Jadi kalau untuk urusan PAUD, insentif guru PAUD, kemudian insentif atau honorarium lah kalau bahasa kita ya enaknya ya, insentif atau honorarium TK, guru TPA, guru Madin, itu masuknya di sub bidang pendidikan. Kemudian ada juga dukungan penyelenggaraan PAUD, misalkan kita mau membeli kipas angin untuk PAUD, atau misalkan kita mau membeli kursi untuk PAUD. Nah, itu juga masuk kepada bidang ini gitu, bidang 2 atau bidang pelaksanaan pembangunan desa. Ada juga terkait
penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat. Nah, misalkan ada sekira perlu kita melaksanakan penyuluhan terkait pendidikan atau pentingnya pendidikan, itu juga masuk ke bidang dua ini, sub bidang pendidikan. Dan banyak lagi terkait di bidang pendidikan. Intinya dia seputar pendidikan. Beasiswa masuk juga di sub bidang pendidikan ini. Kemudian kita misalkan ingin mengembangkan atau membangun perpustakaan desa atau mengembangkan perpustakaan desa atau taman baca, itu masuknya di sub bidang pendidikan karena dia berkaitan dengan seputar pendidikan. Kemudian di bidang pelaksanaan pembangunan desa juga ada yang namanya sub bidang kesehatan. Nah, jadi selain pendidikan juga ada kesehatan. Nah, jadi bukan cuma terpaku kepada pembangunan fisik terkait jalan infrastruktur ya, jalan, jembatan dan semacamnya, tapi dia juga masuk kepada bidang kesehatan karena yang namanya pembangunan itu bukan cuma pembangunan fisik, tapi pembangunan bagaimana pembangunan pendidikannya, bagaimana pembangunan tentang kesehatannya, nah, gitu. Jadi di sini juga kalau sub yang kedua adalah bidang atau sub bidang kesehatan. Di sini lebih kepada pos-pos kesehatan. Contohnya penyelenggaraan posyandu atau insentif yang lebih gampangnya itulah insentif insentif kader posyandu, insentif kader posbindu, kemudian insentif KPM, kemudian insentif bidang-bidang kesehatan lainnya terkait dengan intinya terkait seputar kesehatan. Misalkan ada palang merah remaja misalkan tingkat desa, di situ semua ya di bidang kesehatan. Kemudian penyuluhan terkait bina keluarga balita atau kesehatan. Kemudian terkait kalau zaman sekarang ini kan lagi pandemi kan, pandemi COVID-19 atau COVID-19 lah bahasa kita ya. Nah, di situ juga masuknya di bidang kesehatan atau sub bidang kesehatan. Karena di sini ada penyelenggaraan pos kesehatan desa. Di sini juga bisa masuk gitu. Kemudian terkait juga sarana prasarana posyandu. Misalkan di posyandu itu kurang timbangan bayi misalkan atau kurang timbangan orang tua atau ibu hamil. Nah, jadi kita kalau ingin menganggarkannya juga masuk ke sini gitu. Masuk ke sub bidang kesehatan. Kemudian lanjut ke sub bidang yang ketiga adalah sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Nah, di sini dia baru cerita jalan, jembatan, kemudian jalan usaha tani, jalan desa, prasarana jalan desa, gorong-gorong, selokan, parit, drainase, kemudian pemeliharaan gedung. Misalkan kita ingin buat bikin gedung serbaguna, itu masuknya di sub bidang ini, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Nah, ini baru cerita terkait fisik. Nah, gitu di sub bidang yang ketiga, penataan ruang. Kemudian lanjut ke sub bidang yang keempat adalah sub bidang kawasan pemukiman. Nah, ini lebih kepada pemeliharaan sumur resapan, kemudian pemeliharaan sumber air milik desa, air bersih milik desa. Misalkan kita ingin bikin tempat air bersih atau yang dikenal dengan PAH ya, penampungan air bersih atau air hujan ya, penampungan air hujan. Di situ masuknya kepada sub bidang kawasan pemukiman. Kemudian kalau misalkan kita pemeliharaan taman atau tempat bermain anak, itu juga masuknya di bidang kawasan pemukiman. Itu lebih kepada gitu. Misalkan kita mau buat MCK atau WC umum lah bahasa kita ya, itu juga masuknya di sini, sub bidang kawasan pemukiman. Kemudian kita masuk kepada sub yang selanjutnya, yaitu sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Nah, di bidang 2 atau di bidang penyelenggaraan pembangunan desa, itu juga ada sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Kalau kabupaten itu punya Perkim LH, perumahan lingkungan hidup, Perkim LH, ya kalau di desa itu ada sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Nah, bisa di sini pengelolaan hutan milik desa, pengelolaan lingkungan hidup milik desa, kemudian pelatihan atau sosialisasi penyuluhan penyadaran tentang LH atau kehutanan dan kehutanan. Nah, itu. Ini masuk juga, ada juga di desa. Bisa kita anggarkan. Tapi untuk menganggarkan juga kita melihat kondisi keuangan desa. Karena tidak bisa karena semuanya atau semua permintaan masyarakat itu tidak bisa kita anggarkan dengan kondisi pendanaan yang terbatas di desa. Jadi
kita pilih juga hal-hal yang betul-betul prioritas atau yang harus kita utamakan, mau kita anggarkan itu apa gitu. Jadi kita bertahap, tidak semua bisa dianggarkan walaupun bisa dianggarkan gitu. Jadi kita harus pilih prioritas. Maka di situ ada musyawarah desa untuk menemukan hal-hal yang paling urgent atau yang paling prioritas untuk dilaksanakan di tahun selanjutnya. Kemudian ada sub bidang perhubungan atau komunikasi dan informatika. Misalkan pembuatan rambu-rambu di jalan desa, misalkan kita ingin bikin rambu-rambu jalan nih, nah, di sini masuknya. Kemudian penyelenggaraan informasi publik desa, misalkan kita ingin membuat poster, baliho seputar informasi desa, itu masuk di sini. Kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa, itu ya masuk ke sini. Kemudian selanjutnya adalah sub bidang energi dan sumber daya mineral. Nah, di sini lebih kepada pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa. Lebih kepada sumber energi. Misalkan kan di daerah Sambas nih ada juga ya kawasan-kawasan yang tidak ada listriknya. Jadi kalau misalkan kita ingin bikin listrik dari tenaga apa misalnya gitu ya, saya kurang paham juga terkait listrik nih. Tapi kalau misalkan kita mau bikin hal itu bisa dianggarkan di sini gitu. Dan inilah subnya. Sub bidang energi dan sumber daya. Kemudian sub bidang dan yang terakhir di bidang 2 atau di bidang pelaksanaan pembangunan desa itu adalah sub bidang pariwisata. Jadi misalkan di desa kita ingin mengembangkan desa wisata, misalkan tempat-tempat hiburan lah, bahasanya tempat hiburan yang positif lah ya. Dan tentu positif, bukan tempat hiburan malam seperti itu ya. Intinya tempat wisata ya, misalkan karena kan banyak juga desa-desa luar sana yang mengembangkan desa wisata. Nah, bisa karena ada subnya. Nah, itu bisa dianggarkan lewat dana desa di pariwisata. Kalau misalkan kita ingin mendapat PAD atau pendapatan asli desa, itu boleh kita bikin wisata di desa gitu. Karena banyak potensi-potensi desa, karena kan yang tahu potensi desa itu kan masyarakat desa itu. Jadi lewat musyawarah desa bisa kita ajukan terkait pariwisata atau tempat wisata yang bisa dikembangkan di desa. Itu sub terakhir yang ada di sub bidang atau di bidang 2 atau pelaksanaan pembangunan desa. Kita lanjut kepada bidang pembinaan kemasyarakatan atau bidang 3 kalau kita lebih simpelnya gitu ya. Bidang pembinaan kemasyarakatan. Di sini ada beberapa sub juga. Yang pertama, sub di bidang 3 ini adalah sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Nah, terkait ketentraman, kemudian terkait ketertiban umum dan perlindungan masyarakat itu maksudnya di bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Nah, di sub yang pertama saya bacakan tadi, sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakatan. Di sini pengadaan penyelenggaraan pos keamanan desa. Misalkan terkait kalau di desa-desa, contohnya di desa Gapura kan ada pos kamling. Nah, ingin bikin pos kamling itu jalurnya di sini. Karena di sini ada pengadaan atau penyelenggaraan pos keamanan desa. Nah, misalkan ada kecurian, ada segala macam kan enak tuh kalau ada pos kamling gitu. Untuk orang berjaga lah ya. Kemudian penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan keterlibatan oleh Pemdes atau pemerintah desa. Ini misalkan kita ingin mengadakan pelatihan atau penguatan kapasitas terhadap Linmas atau yang ada tenaga keamanan yang ada di desa ya. Contohnya kalau di desa kan ada Linmas atau Satlinmas, Satuan Perlindungan Masyarakat. Jadi Satlinmas. Kita bisa mengadakan pelatihannya maksudnya di bidang ini, bidang 3 atau bidang pembinaan kemasyarakatan desa, khususnya di bidang atau sub bidang ketentraman ketertiban umum. Kemudian kita juga bisa menganggarkan di sini koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal desa. Kemudian persiapan kesiapsiagaan tanggap bencana skala lokal. Nah, ini juga kalau misalkan ada tanggap bencana, contohnya lagi-lagi pandemi ini, kita bisa anggarkan di sini. Misalkan kita ingin beli masker, kita ingin beli hand sanitizer, facial misalkan, atau tempat cuci tangan, ini masuknya di sini dia. Kita lanjut kepada sub bidang yang kedua. Di bidang 3 itu adalah sub bidang kebudayaan dan keagamaan. Di sini lebih kepada kebudayaan dan keagamaan. Contohnya kalau di bidang keagamaan itu
kita ingin mengadakan PHBI, contohnya Muharram, kemudian Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kemudian Safari Ramadan, misalkan. Nah, jadi kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan itu dan kita bisa anggarkan di subbidang yang kedua ini, subbidang kebudayaan keagamaan. Di sini juga ada pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa. Jadi misalkan kita ingin melakukan pembinaan grup kesenian, misalkan di sini kan kalau di desa biasanya ada zikir, grup zikir gitu ya, atau grup yang gendang-gendang itu. Nah, kita bisa melakukan pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa. Di sini bisa gitu. Kemudian di subbidang ini juga ada penyelenggaraan festival adat kebudayaan. Itu contohnya kita ingin mengadakan HUT RI atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, acara 17-an. Misalkan kita ingin mengadakan lomba panjat pinang, tarik tambang dan semacamnya, atau yang sering kita laksanakan, itu juga masuknya di bidang ini atau subbidang yang ini. Dan di sini juga ada pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan di desa. Kemudian pembangunan rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan, rumah adat, keagamaan di desa. Ini lebih kepada kebudayaan dan keagamaan. Kemudian kita masuk ke sub yang selanjutnya, sub ketiga adalah sub bidang kepemudaan dan olahraga. Nah, di sini tempat pemuda dan olahraga ini. Contoh, sebenarnya tidak usah saya contoh ya, karena ini memang sudah jelas kepemudaan dan olahraga. Tapi tidak apa-apalah ya, supaya lebih jelas. Di sini ada pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa tingkat kecamatan, kabupaten atau kota. Jadi misal ada kabupaten mengadakan turnamen bola, atau misalkan turnamen voli, turnamen badminton, dan turnamen olahraga lainnya lah. Kita ingin mengirim tim kita gitu. Jadi masuk sini, baik itu ongkos transportnya, kemudian daftarnya, makan minumnya, misalkan minumnya lah biasanya minumnya itu bisa kita anggarkan di sini. Kemudian ada juga penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa. Jika kita ingin mengadakan pelatihan untuk pemuda, bisa dimasukkan ke sini. Ada juga penyelenggaraan festival atau lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa. Ini lebih kepada lomba tingkat desa. Jika kita ingin mengadakan lomba, misalkan lomba poli atau turnamen poli tingkat desa, jadi tanding misalkan RT boleh gitu. Kemudian di sini juga ada pembinaan Karang Taruna atau klub kepemudaan olahraga tingkat desa. Di sini juga ada pembinaan Karang Taruna, baik itu operasional Karang Taruna, insentif atau honor atau gaji lah bahasanya kalau lebih gampangnya, gaji Karang Taruna gitu. Itu di sini. Baik, kita masuk kepada sub bidang kelembagaan kemasyarakatan yang ada di bidang 3 atau bidang pembinaan kemasyarakatan. Itu ada bidang kelembagaan masyarakat. Nah, ini lebih kepada LPM biasanya, LPM, PKK, lembaga-lembaga yang ada di desa lah, LKD yang ada di desa. Jika kita ingin melakukan pelatihan, melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa, masuknya di sini ya. Kemudian honorarium terkait ibu-ibu PKK ini masuknya di sini. Kemudian yang keempat atau bidang keempat, tadi kan sudah bidang ketiga sudah kita bahas, sub bidangnya sudah kita bahas. Kita masuk kepada bidang keempat atau bidang pemberdayaan masyarakatan atau bidang pemberdayaan masyarakat. Di sini ada sub bidang kelautan dan perikanan. Ini sub bidang kelautan dan perikanan ini lebih kepada pemeliharaan keramba kolam perikanan darat milik desa. Nah, jadi lebih kepada kelautan dan perikanan. Misalkan kita ingin mengadakan usaha di desa ini, usaha pelihara atau budidaya lele, ikan lele misalkan. Kita ingin bikin keramba, kemudian kita ingin beli bibit, kita ingin beli makanannya, itu bisa dianggarkan lewat sub bidang ini, sub bidang kelautan dan perikanan. Kemudian kalau misalkan kita ingin pelatihan, nah, kalau kita bisa belum tahu lah ya cara merawat atau cara melihara ikan itu gitu ya, atau kita perlu ini pelatihannya, juga bisa dianggarkan di sini. Kemudian kita lanjut kepada sub yang kedua adalah sub bidang pertanian dan peternakan. Di bidang 4 atau di bidang pemberdayaan masyarakat, yang namanya juga pemberdayaan ya, bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Di situ lebih kepada pelatihan kalau di bidang 4 nih, kalau kita tarik secara garis umum gitu ya.
itu lebih kepada pelatihan atau pemberdayaannya. Diberdayakan gitu, dilatih, diberdayakan. Di sini peningkatan produksi tanaman pangan, sini bisa. Kemudian penguatan ketahanan pangan tingkat desa, pemeliharaan saluran irigasi, pelatihan atau BIMTEK, pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian. Misalkan kita ingin melakukan pelatihan terkait pertanian, kalau di Gapura ini kan ada mayoritas jeruk ya. Kalau di bidang pertanian jeruk, kemudian nanas, kemudian sawit, nah gitu. Intinya pertanian itulah, padi misalnya kan. Nah ini kalau kita ingin mengadakan pelatihan di sini dia. Kemudian yang selanjutnya atau sub bidang yang ketiga di bidang pemberdayaan masyarakat adalah sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah di sini lebih kepada pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas terkait dengan aparatur desa atau pemerintahan desa, baik itu BPD, kepala desa, dan juga perangkat desa. Itu pelatihan-pelatihan. Misalkan kita pemilihan kepala desa, dan kepala desa itu harus dilatih. Kita ingin mengadakan atau menganggarkan pelatihan kepala desa, masuk yang sini. Atau kita melakukan penjaringan perangkat desa. Nah, setelah ada misalkan ada yang sudah berhenti atau sudah cukup umur lah bahasanya ya. Kemudian berhenti, ada pergantian perangkat desa, juga kita bisa latih di sini gitu. Atau kita ingin melakukan pelatihan terkait kapasitasnya gitu. Atau terkait misalkan aplikasi-aplikasi yang perangkat desa yang berkaitan dengan perangkat desa itu, kita bisa melakukan pelatihan. Kemudian selanjutnya pada sub bidang ini adalah sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. Ini lebih kepada pelatihan dan penyuluhan sih, baik itu pemberdayaan perempuannya atau perlindungan anak. Kalau misalkan dirasa perlu kita melakukan penyuluhan atau pelatihan terkait perlindungan anak karena terjadi kekerasan di desa kita misalkan, nah itu bisa kita anggarkan di sini. Kemudian selanjutnya adalah sub bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM. Nah ini lebih kepada pelatihan manajemen koperasi atau UMKM. Nah, biasanya kan di desa kan ingin mengadakan atau ingin belajar bisnis nih, bisnis UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah, dan contohnya gitu ya. Kita bisa anggarkan di sini. Ini lebih kepada usaha mikro kecil atau sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian yang selanjutnya adalah sub bidang dukungan penanaman modal. Ini lebih kepada BUMDes atau badan usaha milik desa. Nah, jika di desa belum ada BUMDes, kita bisa bentuk BUMDes, anggarkannya di sini. Misalkan kita ingin memberi modal BUMDes 100 juta misalkan atau 50 juta, bisa kita anggarkan lewat ini. Ada sub bidang dukungan penanaman modal. Misalkan kita ingin mengadakan pelatihan pengurus BUMDes, juga bisa dilaksanakan di sini atau masuknya di sub ini dia. Dan yang terakhir di bidang 4 atau di bidang pemberdayaan masyarakat itu ada sub bidang perdagangan dan perindustrian. Nah, di sini lebih kepada pemeliharaan pasar desa, pembangunan pasar desa, rehab pasar desa jika misalkan pasar desa sudah ada, kemudian pengembangan industri kecil atau industri kecil tingkat desa gitu, lebih kepada pengembangan pasar. Itu sub-sub bidang yang ada di bidang 4 atau bidang pemberdayaan masyarakat. Kita ke bidang yang terakhir, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Di sini cukup 3 sub bidang. Sub bidang pertama adalah sub bidang penanggulangan bencana, yang kedua adalah sub bidang keadaan darurat, dan yang terakhir adalah sub bidang keadaan mendesak. Nah, jadi ada darurat, ada mendesak, beda. Kita bahas satu-satu. Sub bidang penanggulangan bencana itu adalah jika kita ingin menganggarkan atau bisa contoh amit-amit ya, amit-amit di desa kita terjadi bencana, kita boleh menganggarkannya di sini. Menganggarkan bukan menganggarkan bencananya ya, menganggarkan karena bencana tidak bisa dianggarkan. Maksudnya untuk penanggulangan bencananya itu, nah, bantuan-bantuan itu di sini dia masuk kepada itu. Karena kan di daerah Jawa misalkan gempa bumi, gunung meletus, itu ya, seperti itu. Kalau di sini kan ada banjir, tapi banjirnya belum separah yang di daerah yang tetangga gitu ya. Itu. Tapi itu di sini
biasanya kekeringan sih ya, musim kemarau, tapi itu masih masih tergolong ringan lah. Nah, bisa kita anggarkan di penanggulangan bencana. Kemudian kita masuk sub bidang keadaan darurat. Keadaan darurat ini seperti contohnya kalau saat ini ada pandemi ya, contohnya pandemi. Untuk sekarang di zaman pandemi ini, pemerintah mewajibkan desa untuk menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk bantuan yang disebut dengan bantuan langsung tunai, disingkat dengan BLT, yang sering kita dengar ya, BLT DD katanya. Dapat ke kamu BLT DD? Itulah dia. Ini dianggarkan di sini, bidang keadaan darurat, karena kan kondisi pandemi darurat, jadi pemerintah mewajibkan untuk menganggarkan BLT DD, bantuan langsung tunai. Maksudnya di sini dia. Kemudian sub bidang keadaan mendesak. Jadi kan kita kan tidak tahu biasanya ya, setiap desa itu keluhannya apa, ada hal-hal mendesak yang harus kita anggarkan. Walaupun mungkin kadang-kadang desa tidak banyak sih menganggarkan di bidang ini atau sub bidang ini, cuma adalah gitu. Karena kita tidak tahu hal-hal mendesak apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Jadi pemerintah mencantumkan juga atau memberi kebebasan untuk desa menganggarkan sub bidang keadaan mendesak. Maka dibuatnya peraturan dan di sini ada. Itu 5 bidang yang ada di pemerintahan desa yang bisa kita anggarkan apa saja. Tapi sekali lagi saya ingatkan, yang saya paparkan ini boleh kita anggarkan, tetapi melihat kemampuan dana desa juga atau keadaan pendanaan desa juga, pendapatan desa juga gitu. Tidak bisa semua kita anggarkan karena kemampuan keuangan desa itu tidak akan mampu untuk membiayai semua. Maka di desa setiap tahunnya ada melaksanakan musyawarah desa. Di musyawarah itulah kita memutuskan atau menyepakati bersama masyarakat dan pemerintahan desa terkait apa-apa saja skala prioritas yang akan kita anggarkan di tahun mendatang. Misalnya ini tahun 2021, tahun 2022 tuh prioritas kita tuh apa gitu. Jadi dana desa itu atau keuangan desa itu kita anggarkan untuk hal-hal yang prioritas. Barulah kita masukkan kepada bidang-bidang atau sub-bidang yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Jadi jangan heran jika misalkan kita ingin sebenarnya desa tuh ingin menganggarkan semua apa yang diinginkan masyarakat tuh. Desa sebenarnya mau menganggarkan semua gitu. Tapi dengan kemampuan keuangan desa itu tidak akan mampu untuk menganggarkan semua. Jangankan desa, kabupaten, kemudian provinsi maupun pusat sana itu tidak akan mampu untuk menganggarkan semua yang diinginkan masyarakatnya gitu. Jadi dalam forum musyawarah desa itulah kita tentukan apa-apa saja skala prioritas yang akan kita anggarkan tahun depan. Atas dasar itulah baru nanti ketika sudah sepakat baru kita anggarkan kepada desa gitu, atau kita masukkan kepada bidang-bidang yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin itu sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tolong komen jika misalkan ada kata-kata saya yang salah tadi ya, misalkan keliru tuh bang, atau keliru nih bang terkait ini bukan masuk sini nih, ini masuk sini nih seharusnya gitu. Nah jadi komen di bawah. Jadi saya karena saya juga masih belajar ya, saya masuk di desa itu di tahun 2018 bulan 3, ini 2020 berarti 18, 19, 21 kurang lebih 4 tahun, 14, 19, 21 4 tahun barunya. Nah jadi itu masih tergolong muda. Kalau istilah anak itu belum sekolah, masih TK. Nah, jadi saya masih belajar, masih banyak belajar. Jadi mohon koreksiannya, mohon bimbingannya, mohon saran dan pendapatnya jika saya menyampaikan hal-hal yang keliru. Tolong diluruskan di komen di bawah. Sekian video kali ini. Mudah-mudahan kawan-kawan sedikit banyaknya mendapat informasi terkait desa atau seputar desa. Kita bahas 5 bidang tadi yang ada di desa. Kedepannya insya Allah saya akan bahas juga terkait yang lain-lainnya ya, yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, jadi akan saya bahas. Kita berbagi informasi lah, berbagi hal yang saya ketahui, saya bagikan kepada kawan-kawan semua.
Baik, sebelum kita akhiri, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe gratis dan tekan tanda lonceng kawan-kawan agar kawan-kawan dapat selalu informasi yang ter-up to date dan terbaru dari channel Sambilan Kreatif. Karena subscribe itu gratis, tidak bayar, tidak dipungut spesial pun. Jadi klik saja kawan-kawan tanda subscribe dan tanda lonceng. Dan jika kawan-kawan suka dengan video ini, klik like, kemudian komen dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial, yaitu Facebook dan semacamnya lah, ya media sosial banyak sekarang, agar masyarakat yang lain atau kawan-kawan kita yang lain mendapatkan informasi terkait bidang-bidang apa saja yang ada di desa dan apa-apa saja yang boleh kita anggarkan di desa. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.